Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau menjawab request dari pemirsa soal kerak di ruang bakar hubungannya dengan pelepasan panas, hubungannya dengan panas mesin juga ya. Jadi yang namanya kerak, kita ngomong kerak ruang bakar ya, karena hubungannya dengan panas. Nah, kerak ruang bakar itu biasanya bentuk karbon, kerak warna hitam yang keras. Dari mana karbonnya? Ya dari oli, ya dari bahan bakarnya. Karena kan ya bahan bakar itu adalah hidrokarbon. Ada karbon di situ. Oli juga ada hidrokarbon. Ada karbon di situ. Terus yang juga perlu diperhatikan adalah kalau yang namanya oli itu ada macam-macam aditif. Aditifnya ada yang bentuk padatan dan ya bisa menyisakan kerak pada mesin. Ada kalsium ya, juga magnesium. Kalau yang zinc sama moli itu kandungannya bisa dibilang nggak signifikan, termasuk sedikit. Jadi hidrokarbon sendiri bentuknya macam-macam. Yang mudah menguap ada, yang tidak mudah menguap ada, yang mudah terbakar ada, yang sulit terbakar ada. Bahan bakar itu merupakan bentuk hidrokarbon yang mudah terbakar. Sementara itu oli itu yang tidak mudah terbakar. Nah, karbon terbentuk karena ada sisa dari hidrokarbon ini yang tidak sempurna habis. Jadi kalau kita lihat reaksinya dari hidrokarbon itu kan ada H2O, maksudnya proses pembakaran itu menghasilkan H2O, CO, CO2, NO, X berapa gitu ya. Nah itu karena tidak sempurna pembakarannya, ada sisa karbon juga. Kalau sisa yang karena pembakaran, karbonnya ada di ya sekitar ruang bakarnya merata ya, termasuk juga di busi. Kalau yang karena oli, biasanya di sekitarnya pistonnya, pinggiran pistonnya, atau kalau istilahnya piston crown. Yang namanya kerak, efeknya tentu macam-macam. Kerak ini bisa menghambat gerak, bisa menghambat panas. Karena ya karbon ini kan sifatnya adalah insulator ya, dia tidak menghantarkan panas. Artinya apa? Artinya panas yang ada di dalam itu sulit keluar. Terus panas yang dihasilkan juga akan diserap sama karbon. Dari karbonnya ini akan jadi sumber panas juga kemudian. Ini efeknya macam-macam. Kerak ini bisa jadi penghambat kalau misalnya lokasinya ada di ya sekitarnya valve gitu ya. Kalau jadi muncul butiran kerak yang besar, maka bisa terjadi valve-nya itu tidak bisa menutup dengan sempurna, kehalang sama kerak. Jadi kemudian butuh yang namanya disekur gitu ya, biar valve-nya bisa duduk dengan sempurna ke bagian rumahnya itu.
Kalau keraknya terlalu besar, yang kemudian ganjel valve-nya, yang terjadi adalah loss kompresi, karena ya valve-nya nggak bisa menutup dengan baik. Akhirnya ada yang ngowos, yang ya kalau parah mesin jadi nggak bisa nyala juga, langsung mati. Kalau nggak parah ya paling nggak misalnya top speed itu jadi turun, motor jadi boros. Kerak juga bisa bikin ring piston nggak bisa mengembang. Kalau yang di ring piston tentu ya gara-gara oli ya. Jadi oli itu bakal kena panas yang sangat tinggi, sehingga ya olinya garing. Ya tergantung dari jenis olinya ya. Olinya ada yang mudah menyisakan kerak, ada yang tidak. Biasanya kalau yang menyisakan kerak itu adalah oli-oli yang gak cepat habis. Karena gak cepat habis, ya ada sisa kan. Sisanya jadi hitam sekali gitu. Tentu ini kalau misalnya olinya aditifnya buruk, bakal sangat parah ya keraknya. Ceritanya ini olinya kemudian jadi kerak di ring piston. Ketika oli jadi kerak di ring piston, maka yang terjadi adalah ring pistonnya nggak bisa mengembang. Jadi saking kuatnya ring pistonnya jadi nempel. Ini efeknya adalah membuat mesin jadi tenaganya nggak bisa maksimal. Bisa ada fuel dilution, bisa ada vampir oli, tapi juga bisa juga berasap ya. Tentu berasap nggak cuma terjadi karena ring piston macet saja ya, bisa karena faktor lain juga. Nah, tapi kalau misal memang berasap itu karena ring piston yang macet, biasanya kalau pakai sesuatu yang bisa melumerkan kerak di bagian piston ini, kerak di ring piston ini, maka ya langsung jadi sembuh, nggak akan berasap lagi. Kerak di ruang bakar ini juga ya bisa mengganggu proses pembakaran. Bisa dari busi, jadi busi yang kotor dipenuhi kerak nggak akan maksimal. Biasanya nanti RPM rendah mesin sering mati. Nah kalau sudah sering seperti itu, ya makin lama makin parah. Biasanya busi jadi hitam kelam gitu ya. Busi juga ya kalau sudah ketumpukan sama debu-debu halus sama kotoran-kotoran, itu ya biasanya jadi sulit untuk bekerja dengan baik. Jadi ya RPM tingginya bisa berkurang misalnya buka apinya, jadi nggak bisa dipakai kencang. Kadang juga batuk-batuk. Faktor lain adalah kerak ini menyimpan panas, menimbun panas. Nah ini yang biasanya jadi merusak ya, karena kebutuhan oktan dari kendaraan akan meningkat. Artinya bensin yang aslinya aman-aman saja akan jadi beban, akan jadi kurang baik. Jadi kemudian jadi muncul misal ya selain dari mesin mudah mati, suara ngelidik, performa di RPM tinggi jadi berkurang jauh, bahkan top speed pun bisa turun sampai 10%. Nah, kebutuhan oktan yang meningkat ini juga akan membuat mesin makin panas. Jadi ya keraknya sendiri menimbun panas, mesin akan jadi makin panas. Ya mungkin kerak itu sifatnya adalah menghalangi panas. Nah justru karena sifat menghalangi panas, kemudian
kerak ini akan bikin ruang bakar akan jadi makin panas. Kalau sudah seperti ini ya solusinya adalah membersihkan kerak yang ada di permukaan piston. Jadi harus dikurangi keraknya. Baru setelah dikurangi akan jadi normal lagi. Nah biasanya ini terjadi karena pemakaian bahan bakar yang pembersihannya kurang. Jadi contoh bahan bakar yang pembersihannya kurang ya Pertamax ya. Pertamax ya embuh kalau resep sekarang nggak nyoba lagi. Tapi Pertamax itu biasanya akan membuat ruang bakar itu mudah membentuk kerak. Jadi yang namanya insulator panas itu ada dua ya sifatnya ya. Dia tidak menghantarkan panas. Yang kedua adalah dia itu kalau sudah panas sulit dingin, kalau sudah dingin sulit panas. Jadi seperti itu ya. Jangan dipikir kalau insulator itu bakal dingin terus, ya enggak lah. Insulator itu ya biasanya ya tidak menghantarkan panas, artinya kalau sudah panas ya sulit dingin, kalau sudah dingin ya sulit panas. Mengurangi kerak sendiri, mencegah kerak sendiri ya bisa dari bensinnya, bisa dari olinya. Olinya ya pilih oli yang keraknya minim. Ini bisa kita lihat kalau kita melakukan uji pemanasan di bidang yang cenderung datar ya. Jadi kalau bidang pemanasannya datar, itu bagian pinggir-pinggir biasanya muncul kerak untuk beberapa cairan. Cari yang keraknya paling minim. Untuk bahan bakar ya cari yang punya aditif pembersih yang cukup banyak. Ya biasanya PP 92 atau Shell Super 92 ya. Kalau yang 95, 98 itu sudah beda cerita. Karena biasanya demi untuk menghasilkan oktan yang tinggi, faktor pembersihannya agak dikorbankan. Untuk campuran aditif, minyak goreng yang jagung itu keraknya minim, yang sawit keraknya banyak. Pakai minyak silikon atau steliron bisa mengurangi kerak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.